Punya bener ya. Apa itu? Tidak dilihat.
nih. Tengah. Sebentar ya teman-teman, ditunggu dulu.
حروف الأبجديين تريانو فينيقيين السورية من نختار قولوا بالصوت العالي بس منصور الرسالي ده الغالي وابن الغالي وبالروح النصري بشار الشعب السوري في الساحات وللمجد بيرفع راياته عم يهتف بالتذكير Firman, mute Firman. بشار Man. Suara saya bisa terdengar? Bisa, Bapak. Oke, mohon izin untuk share screen ya. Untuk resepnya sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Bapak. Untuk praktikum berikutnya, praktikum ketiga, perlu diperhatikan lagi ya, kemarin masih ada beberapa mahasiswa yang belum mencentang di kolom penimbangan ya, diperhatikan lagi. Terus kemudian kalau membuat sediaan kapsul ya, penimbangan yang di sini ketika TBR itu bukan pakem ya. Jadi untuk penimbangan nanti menyesuaikan real atau kondisi ketika di lab. Jadi nanti untuk teman-teman bisa mengosongi dulu penimbangannya. Jadi disesuaikan nanti bobot berat total sediaan atau bobot tabletnya itu real sesuai yang ada di lab. Jadi nanti kalian nimbang sendiri di timbangan digital ya. Perlu diperhatikan itu. Jadi jangan mengacu di sini penimbangannya berapa karena di sini itu cuma masih mengira-ngira bobotnya aja. Itu ya. Diperhatikan. Terus kemudian untuk resep yang pertama ini, untuk resep yang pertama ini ada di resepnya ada lameson, ada pH chlor, kodikaf, GG, persediaan kapsul ya. Nanti untuk halaman resep sesuai yang ada di sini. Jadi di sini nanti yang perlu diperhatikan kita minta tanda tangan dokter ya, bukan paraf dokter karena di resep ada sediaan apa? Ada obat apa di sini? Golongan apa? Golongan Kenapa minta tanda tangan dokter? narkotika, Pak. Narkotika, Bapak. Golongan narkotika yaitu obatnya Kodika. Kodika. kodikaf ya. Jadi nanti untuk kodikaf nanti di sini di garis warna merah ya. Untuk resepnya nanti kalian. Bapak, mohon maaf suaranya agak tidak terdengar, Bapak. Oke. Jadi nanti di resepnya nanti di garis warna merah kodikafnya, kemudian di sini juga warna
merah. Terus di sini ada tanggal penulisan resep, kemudian tanda tangan dokter, kemudian umur pasien, terus mungkin kelengkapan di sini juga ditambahkan ini kekuatan kodikafnya sudah ada belum ya? Oh ya, ini untuk kekuatan kodikaf atau lamesan yang tersedia di lab nanti ditanyakan juga di kelengkapan resepnya di sini ya. Ini masih ada yang kurang. Untuk resep standarnya di sini semua, jadi lameson, pH klor, kodikaf, dan juga GG semua punya resep standar karena di sini yang diminta dalam bentuk sediaan tablet nanti. Gitu ya. Baik, Bapak. Terus ini untuk monografinya. Jadi untuk monografi nanti silakan bisa dilengkapi juga untuk monografi lameson tablet bentuk tablet berwarna. Nanti warna silakan diisi warnanya apa, warna apa. Jadi seperti ini ya. Ini kan sudah dilengkapi yang ini pH klor. Saya dikasih contoh bentuk tablet warna kuning. Misalnya kodika bentuk tablet warna putih. Jadi untuk yang lamesan sama gigi silakan bisa dilengkapi melihat kondisi yang ada di lab nanti. Bahan tabletnya berwarna apa. Khasiat silakan bisa dicari sendiri, referensinya juga dicantumkan. Terus untuk permasalahannya, kemudian di sini lamesan, pH klor, kodika, dan juga GG berbentuk sediaan tablet. Maka seperti yang sebelumnya diminta dalam sediaan kapsul, jadi maka harus digerus terlebih dahulu. Terus klorfeniramin maleat yang terkandung dalam pH klor serta kodein fosfat yang terkandung dalam kodein mempunyai dosis maksimal. Jadi nanti silakan bisa dihitung dengan umur pasien ya. Terus kodika golongan narkotik maka harus digaris bawah warna merah. Itu permasalahan untuk resep yang pertama. Kemudian perhitungan dosis, nanti silakan di ACC-kan untuk umur pasiennya yang dikehendaki nanti berapa ketika ACC ya. Ini sebagai contoh aja, di mana di sini dosis maksimal untuk klorfeniramin maleat itu untuk satu kali pakainya nggak ada, untuk satu kali harinya 40 mg. Maka dosis maksimalnya dihitung. Ini sebagai contoh aja, kita menggunakan usia 18 tahun. Tapi nanti ketika usia di atas 20 tahun, jadi dihitung seperti yang sebelumnya kemarin ya. Seperti yang kalsium pentotinat atau nikotinamid yang kemarin. Ya, kalau ini sebagai contoh misalnya dikasih usia 18 tahun atau di bawah 20 tahun, jadi nanti kalian menghitung pakai rumus apa ini? Ini rumus apa? Rumus dealing, Mbak. Oke, rumus dealing ya. Jadi untuk rumus dealing itu di atas 8 tahun dan di bawah 20 tahun pakai rumus dealing. Begitupun untuk kodeinnya. Ini sebagai contoh aja 18 tahun seperti ini. Jadi ini bukan acuan ya. Kalau kalian dikasih contoh ini bukan acuan. Jadi nanti bisa di titik-titik terlebih dahulu di jurnalnya. Jadi jangan pakem nanti dikasih usia 20 tahun, kalian tulisnya di sini tetap 18 tahun. Ya, minta tolong diperhatikan itu ya. Terus kemudian untuk penimbangan, gimana penimbangannya? Ini 40 mg per 8 mg. 8 mg ini kekuatan ya. Nanti bikin bisa ditanyakan sesuai yang di-ACC-kan tadi. Jadi ini mungkin bisa dikosongi ya bawahnya. Ketika kalian masih kelengkapan masih ditanyakan, itu lebih baik kalian kosongi aja biar nggak salah nanti. Seperti yang kemarin banyak yang salah di total sediaan. Total sediaan itu sebagai contoh kalian ngitungnya ya sesuai itu. Akhirnya apa kapsulnya kadang-kadang nggak muat, ada bahan-bahan yang kalian buang akhirnya. Terus ini juga kodikaf yang bawah ini juga nanti kan masih ditanyakan, jadi bisa dikosongi terlebih dahulu. Gitu ya. Terus lainnya total sediaan ini juga silakan bisa dikosongi. Nanti kalian timbang titik setelah kalian mengambil semua bahannya ini kalian timbang ya nanti. Terus dibagi sesuai cangkang kapsulnya kebutuhannya berapa. Biarkan pakai laktosa. Terus prosedur kerja
Untuk profil kerja seperti biasanya, kerja menetapkan timbangan, kemudian mengambil lamesan sebanyak 5 tablet, masukkan ke dalam mortar, kemudian filter halus, sisihkan, kemudian diambil bikin berapa tablet kebutuhannya, dimasukkan mortar dan grease dengan lamesan jadi homogen, kemudian sisihkan menjadi campuran satu, kemudian mengambil pH sebanyak 5 tablet, masukkan ke dalam mortar, grease halus, masukkan campuran 2, kemudian sisihkan menjadi campuran 2, kemudian mengambil partikel sebanyak berapa tablet nanti sesuai penimbangannya, sesuai ACC-nya juga. Kemudian masukkan campuran 2, kemudian dikeluarkan sediaan timbang untuk mengetahui total sediaan. Nah, di sini nanti total sediaannya ini silakan dikosongi terlebih dahulu untuk ditimbang sesuai realnya atau kondisi di labnya ketika praktek nanti. Kemudian timbang laktosa kebutuhannya untuk mengatakan sesuai isi cangkang kapsulnya, kapasitas dari cangkang kapsulnya. Gitu ya. Lainnya tetap jangan lupa etiket dan juga labelnya nanti dikasih sendiri ya. Karena obat keras kita butuh label. Mungkin sampai sini resep yang pertama ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan atau belum? Belum, Bapak. Bapak. Oke, saya lanjutkan dulu. Nanti misalnya ada yang mau ditanyakan setelah baca-baca bisa ditanyakan menyusul ya. Terus resep kedua di sini ada logo bedak purol ya. Logo bedak purol dia punya resep standar. Nah, di kelengkapan resep seperti biasa di sini menggunakan belangko rumah sakit dokter Husada. Berarti yang diminta nanti apotek yang dikehendaki, kemudian oh ya, untuk apotek yang dikehendaki jika dilingkari apotek luar, belangko, kopi resep atau etiket itu semuanya mengikuti ya. Jangan melencong-melencong. Jadi ketika dilingkari apotek luar, kalian tetap menggunakan apotek dokter Husada. Kemudian kalau menggunakan kopi resep juga masih menggunakan apotek dokter Husada. Etiketnya juga gitu. Jadi dilihat lagi ketika ACC ya. Terus kemudian note juga ketika nanti misalnya ACC ada belangko kopi resep, ketika itu diberikan pada tanggal yang sama, maka belangkonya berbeda. Jadi kan kita nggak mungkin kalau kita membuat kopi resep di satu apotek ya, kita membuat kopi resep itu kalian tetap menebus di apotek tersebut. Berarti apotek tersebut ketika membuat kopi resep itu kan berarti di apotek itu tidak ada. Jadi asumsinya kita harus menebus di apotek lain dan menggunakan etiket atau belangko yang lain. Ya, perlu diperhatikan itu. Mungkin beberapa kemarin ada yang salah ya. Ditandai juga, misalnya ditandai ada salah penggunaan belangko kopi resep atau etiket yang digunakan. Terus saya lanjutkan untuk apotek yang dikehendaki, kemudian status pasien, para dokter, kemudian nama pasiennya. Untuk resep standar logo bedak puro, ini ada di FMS halaman 98, nanti bisa coba dilihat ya. Untuk resep standarnya itu ada sitalisil, samperu, kemudian ada adefslane, kemudian ada magnesi oksid, kemudian zinc oksid dan juga talcum fenet at 100. Misovac pulvis. Nah, di sini perlu diperhatikan di sini untuk resepnya ada da setengah. Artinya da setengah apa? Diberikan Ini setengah. Oke, diberikan setengahnya. Jadi nanti kalian harus membuat apa? Kalau da setengah Kopi resep. kopi resepnya. Nah, nanti kopi resepnya itu mengikuti tadi ya, ketika kalian ACC dikehendaki penebusan di apotek mana? Apotek luar atau apotek dari dokter Husada itu. Jadi perlu diperhatikan ya, ini nanti da setengah, berarti kan kalau da setengah dari 100 gram berarti berapa gram? 50. 50. Nanti berarti penimbangannya juga mengikuti ya. Jadi ini nanti pasti akan penimbangannya jadi setengahnya semuanya. Terus untuk monografi silakan bisa dilengkapi sendiri ya monografinya sebelumnya.
Kemudian permasalahan di sini ada beberapa permasalahan ya, nambah permasalahan semakin banyak. Jadi pertama asid salisil seperti resep sebelumnya yang kalian pernah gunakan, ada asid salisil, dia harus deteksi sipitus partial, kemudian balsam peru ini bentuk cairan kental, jadi nanti kalian harus menambahkan aseton. Kemudian adepslane merupakan zat serupa lemak, maka harus deteksi aseton, kemudian larut. Sama ya ini nanti. Kemudian ada magnesium oksid berbentuk abu ringan dan harus melewati derajat halus B30, maka magnesium oksid diayak dengan ayakan B30. Kalau zinc oksid kalian pernah menemui resep ini ya kemarin. Kemudian asid salisil dan zinc oksid merupakan obat tak tercampurkan, maka dia harus disekat dengan menggunakan talkum. Jadi ketika ini dicampurkan dia akan membentuk massa yang mengeras seperti semen. Ya, jadi nanti dia harus disekat dulu ketika meracikannya atau nggak boleh ditemukan antara asid salisil sama zinc oksidnya. Kemudian secara berjalan beda harus bebas dari partikel kasar, maka dia menggunakan ayakan B30 atau B40. Ini untuk perhitungan dosisnya kosong, nggak ada dosis untuk obatnya. Kemudian untuk penimbangan. Nah, penimbangan di sini ada 1/4 dikali 2 ketemu. Oh, 1/4 tadi bukan setengah ya, tapi danya 1/4. Tadi nggak terlalu terlihat. Maka penimbangan semua mengikuti, berarti dikalikan 1/4-nya. Terus talkum penet, berarti kan itu tadi kan atnya 100, berarti atnya kan jadi 25 miligram. 25 gram, maaf. Dikurangi semua bahannya ketemunya berapa. Aseton sama spiritus fortior. Jangan lupa menyentang di kolom penimbangannya. Terus untuk prosedur kerja, langkah pertama menyetarakan timbangan, kemudian menimbang talkum. Jadi talkum ditimbang terlebih dahulu, karena nanti kalian kan butuh beberapa talkum pada saat kalian mengambil atau menimbang atau mencampurkan beberapa bahan ya. Dia untuk menyekat atau untuk mengeringkan setelah ditambah aseton tadi, maka talkum di sini ditimbang terlebih dahulu. Nanti kalian tinggal ngambil sedikit demi sedikit untuk keperluan di beberapa penimbangan bahannya. Terus setelah menimbang talkum, menimbang asid salisil, kemudian masukkan dalam mortir, ketesis spiritus fortior atau larut, kemudian lalu keringkan dengan sebagian talkum tadi. Jadi talkumnya diambil sedikit untuk membantu mengeringkan asid salisil. Terus menara kaca aloji. Jadi nanti untuk penimbangan balsam peru itu di dalam kaca aloji. Dan tetesi dengan aseton atau larut keringkan dengan sedikit talkum, kemudian masukkan mortir, terus atau homogen, kemudian sisihkan. Terus menimbang adepslane 1 gram, masukkan dalam mortir. Untuk penimbangan adepslane ini bisa di tes perkamen ya. Kemudian masukkan dalam mortir, tetesi aseton atau larut, kemudian keringkan dengan sisa talkum plus homogen, masukkan campuran 1 yaitu tadi balsam perunya ke dalam adepslane ini tadi, kemudian terus atau homogen. Kemudian mengayak magnesium oksid dengan B40 atau 30, lalu ditimbang 2,5 gram, masukkan mortir, kemudian mengayak zinc oksid dengan B40, masukkan dalam mortir glus atau homogen, keluarkan sediaan. Ya, agar tidak sisa sampai habis. Jadi seperti yang tadi asid salisil sama zinc oksid tidak boleh ketemu, maka dia disekat sama beberapa bahan dulu. Seperti itu bisa, atau kalau mau di asid salisil sama zinc oksid, ini ketika dia mau digunakan dia harus disekat dulu dengan talkumnya bisa. Kalau ini dia disekat sama beberapa bahan lainnya. Seperti ini juga bisa ya. Terus etiket menyesuaikan dengan bentuk permintaan dalam resepnya ya, signalnya dia penandaannya apa. Nah, kalau di sini signalnya MDS pemisada signalnya bedak gatal, baru kalian nanti bedak gatal, jangan seperti yang kemarin ya. Yang kemarin misada signalnya bedak, kalian kasih bedak gatal. Terus ada yang malah ngasih obat gosok. Dilihat lagi di sini signalnya dia mintanya apa.
gitu ya. Jangan buat sendiri aturannya. Kemarin furosemid harusnya dia furosemidum dalam bentuk bahan obatnya serbuk, kalian malah buat tablet. Itu kan malah beda permintaannya apa, kalian ngasih pemberiannya apa. Ya perlu diperhatikan di situ. Ini kan tadi kan sudah signalnya bedak gatal, baru kalian tandai bedak gatal. Kalau diminta bedak ya bedak. Kalau misalnya obat gosok nanti juga ketemu obat gosok juga dikasih obat gosok baruan. Jadi jangan bedak terus kalian kasih di sini obat gosok. Itu kan beda. Saya ada menemukan berapa ya kemarin 3 atau 5 mahasiswa yang ngasih di sini obat gosok. Padahal signalnya bedak. Dan sampai sini untuk resep yang kedua. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bapak. Oke, belum ada juga. Kita lanjut ke resep ketiga, resep terakhir. Untuk resep ketiga, ini ada belangko kopi resep. Nah, di belangko kopi resep ini diperhatikan nanti ya tanggal yang diberikan, tanggalnya berapa. Terus untuk kopi resep juga mengikuti tanggalnya. Tanggal di sini itu tanggal resep ya. Terus tanggal di sini tanggal kopi resep. Tanggal kopi resep itu tanggal kalian meraciknya kopi resep yang di sini. Bukan tanggal yang di kopi resep yang sebelumnya. Kalau tanggal resep itu juga nggak mungkin berubah ya. Tanggal resep misalnya tanggal kemarin beli tanggal 8, kalian ngubah di sini sesuai tanggal sekarang itu kan nggak boleh. Tanggal resep itu sesuai tanggal realnya resep. Kalau tanggal yang dibuat ini kalian yang ngikuti. Terus ketika ini digunakan tanggal sama tanggal kopi resep pembuatan kopi resep ini sama, berarti belangko yang digunakan nanti berubah ya. Jadi pakai apotek yang dokter Husada misalnya seperti itu. Diperhatikan itunya. Terus di sini untuk kelengkapan resep lain-lainnya sama stempel apotek, plantasid yang dikehendaki plantasid adult atau plantasid forte, kemudian izin penambahan laktosum untuk pengenceran plantasid. Terus yang perlu diperhatikan di sini belum ada tanda apa? Apa? Kalau kalian dapat kopi resep ini, kalian akan rajin atau belum? Belum ada tanda apa? Date needed, Bapak. Oke, tanda kopi resepnya ya belum ada date atau nedetnya. Jadi bisa ditanyakan ke apotek yang sebelumnya. Seperti itu ya kalau realnya nanti. Jadi sini ada tanda kopi resep. Jadi nanti silakan dimintakan ini sudah date atau nedet atau misalnya diberikan berapa. Misalnya akan nanti kalau kalian ACC juga diberikan setengah gitu kan. Berarti kalian nanti juga harus meraciknya setengah seperti itu. Gitu ya. Kemudian resep standarnya seperti ini. Ini plantasid, kemudian papaverin, dan baridonnya. Kemudian ini plantasid, monografinya juga menyesuaikan nanti ya untuk tabletnya kan. Nah, tablet warnanya nanti silakan diisi warnanya sesuai yang ada di lab. Kemudian khasiatnya, kemudian referensinya. Untuk permasalahannya, seperti yang sebelumnya, di sini bentuk sedianya tablet, kemudian jumlahnya tidak utuh, maka nanti akan dilakukan pengenceran menggunakan laktosa, kemudian papaverin hasilnya DM, silakan dihitung DM-nya. Untuk perhitungan dosisnya, nanti di sini pakai sediaannya kapsul, maka biasanya diberikan usia di atas 17 tahun. Di atas 17 tahun, di sini dapatnya kapsul, akhirnya kita menggunakan dosis maksimal sesuai dengan usianya. Jadi tidak perlu dihitung pakai rumus Gilling ya. Kemudian di sini ada plantasid, yang tadi penimbangannya dia nggak utuh ya, dimintanya 3/4 tablet. Kemudian ini 630 itu plantasid yang biasa ada. Kalau 900 plantasid forte. Jadi nanti ini perhitungan ini digunakan ketika nanti misalnya di ACC di depan ini tadi yang dilingkari itu plantasid forte. Jadi yang di resep itu adanya yang di resep yang diminta itu plantasid, tapi yang tersedia di apotek atau di lab nanti plantasid forte. Jadi penimbangannya akan seperti ini.
Tapi nanti ketika nanti misal ACC-nya itu plantasid adult, berarti kalian tidak perlu menghitung seperti ini. Jadi tinggal langsung 3/4 kali 10 ketemunya berapa. Gitu ya. Jadi perhitungan ini digunakan ketika kelengkapan resepnya kalian nanti plantasidnya 40. Gitu ya. Terus cara pengencerannya nanti ngambil 6 tablet, 5 tablet disisihkan, 1 tablet kalian lakukan pengenceran. Dan pengencerannya kebutuhannya tadi berapa? 5,25 ya, berarti ya 0,25 dibagi 1 tablet dikali 1100 ini bobot tabletnya. Jadi nanti silakan tablet plantasid forte-nya itu ditimbang dulu ketemunya berapa. Jadi ini bukan acuan ya. Silakan diperhatikan sesuai dengan berapa. Ketemunya nanti berapa, terus kalian timbang. Terus sisanya dibungkus. Gitu ya. Terus untuk bahan-bahan lainnya sesuai yang sebelumnya, tinggal ngitung aja. Nah, total sediaan juga. Total sediaan nanti, jadi setelah semua bahan itu harus kalian timbang ketemunya ini berapa. Terus dibagi kebutuhannya ketemunya ini. Ya, silakan diperhatikan juga. Tahun ini nggak ada acara buka bersama. Terus prosedur kerjanya menyatakan timbangan, kemudian mengambil kembali sebanyak berapa tadi sesuai di perhitungan 5 tablet, Pavovarian 5 tablet, Plantasid Forte untuk pengenceran tadi jadi ngambil 6 tablet, 5 tablet sisihkan, 1 tablet 8 pengenceran dengan menimbang 1 tablet Plantasid Forte, lalu tambahkan laktosa berapa. Jadi misalnya kalian nanti menimbang Plantasid Forte 900 mg ketemunya, nanti laktosanya juga mengikuti, tinggal nambahkan biar bisa ditimbang ke misalnya 1000, jadi tidak harus 1100 ya, tapi yang paling bisa mendekati untuk bisa diatkan. Jadi misalnya kalian ketemunya nimbangnya 825, berarti nanti laktosanya atnya 900, seperti itu ya. Kemudian masukkan ke dalam wadah terus, kemudian campuran tersebut timbang ini sisanya ya, kebutuhannya tadi dirasa berapa, terus sisanya nanti dibungkus sebagai sisa pengencerannya berapa milik. Misalnya ini sisa pengenceran Plantasid Forte dengan bobotnya 825 mg. Nanti di kertas rekamnya ditulis seperti itu ya. Masukkan 5 tablet Plantasid Forte yang sisanya tadi yang disisihkan, masukkan ke dalam campuran ini tadi. Terus atau mungkin keluarkan sediaan, timbang menentukan jangka kapsul diperoleh berapanya, nanti silakan ditimbang sesuai realnya. Terus jangka kapsul yang tersedia misalnya jangka kapsul 00, nanti juga mengatkan laktosanya sesuai penimbangannya. Untuk etiket, label, dan lain-lain bisa menyesuaikan. Untuk yang ini kan sekian obat mah, kalau obat mah diminumnya sebelum makan atau sudah makan, nanti silakan diperhatikan juga untuk melingkarinya di sebelum makan atau sudah makan. Gitu ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Resepnya semua sudah dibahas. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Sudah bisa dimengerti, Bapak. Oke, sudah bisa dimengerti ya. Jadi nanti diperhatikan tadi not-notnya yang sebelumnya masih ada kurang pas atau masih ada yang salah, bisa diperbaiki sesuai yang tadi saya ingatkan tadi ya. Jadi jangan sampai mengulang kesalahan. Jadi biar terbiasa kalian mengerjakan resep dengan benar. Jadi nanti ketika waktu ujian juga gitu bisa lulus dengan nilai yang bagus juga. Oke. Kalau belum ada yang ditanyakan atau ada pertanyaan muncul, nanti bisa di Telegram aja. Mungkin bisa saya akhiri ya pertemuan hari ini. Baik, Terima Bapak. kasih atas perhatiannya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.